like a Hellcat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gestok di channel J Trader ya. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan soal nama-nama candlestick kemarin ya, atau fungsinya. Kalau kemarin hanya nama-namanya, sekarang fungsi-fungsinya kayak misalkan doji, marubozu. Kalau kalian udah nonton video yang sebelumnya, kalian akan tahu lah, video untuk pemula ya. Kali ini saya akan menjelaskan soal fungsinya atau kegunaannya. Jadi nama itu enggak hanya sekedar namanya saja, tapi ada fungsinya. Ada fungsi-fungsinya. Fungsinya setiap, kayak contohnya sekarang saya akan membahas soal doji ya, dari doji. Tapi dojinya bukan doji yang seperti ini, Mas Bro. Dojinya kayak gini nih, bukan doji yang kayak bodinya ya. Body dojinya kayak gini. Nah, kan doji ada dua kan, ada yang kayak gini, yang punya body tapi atas bawah sama, tapi doji yang pembukaan harga dan tutup harganya sama, yaitu di garis yang sama. Nah, doji yang ini ya. Nah, kalau kalian melihat doji kayak gitu, itu artinya akan reversal. Contohnya di saat downtrend atau di uptrend atau di sideways sekalipun ya, atau di sideways sekalipun itu akan menjadi reversal. Kapan reversalnya? Itu di setiap ujung dari uptrend atau downtrendnya itu. Di saat sideways pun itu di ujung-ujungnya saja itu akan berlaku. Misalkan sideways di sini, nah di sini dia akan mantul, di sini dia akan mantul lagi, di sini akan mantul lagi, seperti ini ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan doji tapi di tengah-tengah, misalkan ini lagi uptrend ya, kalian menemukannya di sini, itu bukan nggak akan reversal, tapi dia akan justru melanjutkan, sinyal bahwa dia akan melanjutkan uptrend lebih jauh lagi. Itu sih yang menurut saya, yang saya tahu dan yang saya baca ya, kayak gitu. Kita lihat aja contohnya, kebetulan di market yang sekarang CAD/JPY ini banyak banget dojinya ya, Mas Bro. Jadi kita langsung lihat aja di chartnya ya. Oh iya, saya kasih tahu satu lagi, saya ingatkan, mau doji, mau harami, mau evening star, morning star, mau marubozu atau apapun itu, semua candlestick yang kalian temukan itu akan berfungsi di ujung uptrend atau di ujung downtrend, atau di saat sideways pun yang di ujung-ujungnya saja. Jadi kalau kalian jangan mentang-mentang kata Gestok, kalau misalkan ada doji atau misalnya ada harami atau ada yang lainnya misalkan, itu akan reversal. Enggak gitu juga, Mas Bro. Kadang-kadang dia kalau dojinya lagi di tengah-tengah, dia akan melanjutkan trennya itu. Jadi kapan kita tahu kalau itu uptrendnya udah di ujung atau downtrendnya sudah di ujung? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, mudah-mudahan ada doji pembalikan arah. Nah, contohnya di sini. Ya. Kita lihat mana ya. Nah, ini Mas Bro. Saya tandai dulu pakai garis horizontal ya. Nah, di sini ada doji pembalikan arah. Dia asalnya downtrend menjadi naik. Ya, dia naik, dia tuh. Ini support, ini support ya, dia support ini naik. Nah, ini jadi berarti ini sedang berubah menjadi uptrend, sedangkan sebelumnya dia lagi downtrend. Dari mana kita tahu downtrend? Dia lagi turun. Ini lihat ya, ini supportnya turun, Mas Bro, supportnya turun terus, resistennya pun turun terus. Itu dia lagi, artinya dia lagi downtrend ya. Nah, ketika ada
doji, kita zoom ya, ini doji ya, ini ada doji pembukaan dan penutupan harganya itu sejajar, dia langsung berbalik arah, lihat, dia langsung naik ya, ya seperti itu. Kapan kita tahu seperti ininya, sedangkan di sini pun udah naik, misalkan di sini sudah ini kan kita nggak tahu, misalkan sedangkan, tapi di sini ada doji juga tapi kok belum membalik, berarti ini masih tengah-tengah. Sekarang kita cari tahu di mana ujungnya uptrend atau downtrend, itu kita bisa lihat ke pembentukan candlestick sebelumnya, kita lihat di sini. Nah, ini yang menandakan kalau dia sudah di ujung ini ya, ini yang menandakan dia sudah di ujung downtrend. Kita lihat ya, sejajar. Begitu dia menyentuh area supportnya, dia langsung membentuk doji, langsung dia berubah arah menjadi uptrend. Seperti itu Mas Bro. Sekarang kita cari yang di area resistennya. Tadi di area support, kita cari area resistennya. Nah, ada lagi. Zoom dulu. Maaf. Kita zoom dulu ya. Nih. Nah, lihat. Oh iya, ada satu lagi, Mas Bro. Kalau misalkan dia mau pembentukan arah, mau reversal atau pembalikan arah harga, pembalikan arah tren, itu dia akan ditandai dengan candlestick yang semakin tipis semakin kecil. Misalkan di sini asal besar, dia makin kecil dan di ujungnya dia jadi apa tuh? Jadi doji yang pembukaan dan penutupan harganya sama. Nah, itu sudah pasti kita langsung aja hajar, misalkan karena ini time frame-nya ya, time frame tuh ini, kalau kalian belum tahu, yang saya ulangi lagi, time frame tuh itu kalau di time frame 1 menit ya kita hajar aja 1 menit, karena yakin dia akan langsung turun ke bawah ya, kalau dia benar-benar pas di ujung, pas dia menyentuh resisten, atau dia pas ditandai dengan candlestick yang semakin mengecil seperti ini ya, dia semakin kecil ya, dia semakin kecil ya, langsung diakhiri dengan doji seperti itu ya, kayak gitu. Jadi ya sebentar dulu, kita lihat dulu kenapa dia bisa pembalikan arah di sini. Kita lihat ya, kita lihat ke belakang, zoom out dulu, kita lihat ke belakang apakah ada. Jauh banget ini. Oh, nggak ada ya. Berarti dia sudah di titik tertingginya. Oh, enggak ini. Oh, iya. Oh, dia mengawali ini ya. Dia resisten mengawali ini di sini. Makanya sebenarnya sih kalau kalian sudah mengerti dengan indikator, kita bisa menggunakan indikator RSI ya, RSI. Kalau menurut saya RSI itu, saya nggak tahu ya si RSI itu singkatan dari apa sebetulnya, tapi menurut saya, karena saya kadang-kadang untuk menentukan support dan resisten itu butuh indikator juga, kadang-kadang saya kadang-kadang menggunakan RSI ya, mana ya, nah ini RSI. Saya biasa menggunakan RSI 19. Nah, seperti ini. Kita lihat. RSI itu kalau menurut saya singkatan dari resisten, support, indikator. Makanya saya kalau ingin menentukan support dan resisten itu kadang-kadang saya menggunakan indikator ya, ini indikator RSI ya. Kalau misalnya kayak tadi kita menemukan tiba-tiba ke belakang nggak ada, tapi di sini dia sudah. Nah, kalau menggunakan RSI seperti ini, dia sudah tembus dari garis merah ini ya, dia udah mencapai titik tertinggi di area ini, makanya dia langsung
pembalikan arah, dan dia langsung ditandai dengan candlestick doji seperti itu gitu ya Mas Bro. Makanya kalau misalkan kita bingung, pusing, ya kalian bisa menggunakan tambahan itu ya RSI ini. RSI saya pakainya RSI 19 biasanya. Kalau yang lain mungkin ada pakai RSI 14, 20 terserah, tapi saya lebih nyaman menggunakan RSI 19. Ya kalau kita lihat dari sini, nah di sini kita bisa tahu di sini dia walaupun di sini nggak sejajar, tapi di RSI ini dia sudah mencapai hampir sama, menyentuh resisten sebelumnya, lalu dia langsung kembalikan arah menjadi downtrend gitu Mas Bro ya. Jadi untuk video kali ini saya hanya menjelaskan doji aja. Doji udah berapa menit ya? Udah 10 menit. Saya mudah-mudahan videonya jelas ya. Maaf kalau misalkan omongan-omongan saya, pembicaraan saya belum lancar karena ini masih pertama, masih grogi ya Bro. Intinya kayak gitu sih. Kalau kalian menemukan doji bukan di pertengahan ya. Nah sekarang kita lihat yang pertengahannya, maaf ya. Sekarang kita lihat pertengahannya mana. Nah ini pertengahannya ini. Contohnya pertengahannya ini. Nah ini. Aduh sorry. Nah ini yang dua ini. Aduh. Nah ini doji di pertengahan ya, jadinya seperti itu. Ada lagi doji di pertengahan. Dia kalau di pertengahan biasanya dia akan mengindikasikan dia akan melanjutkan naik ke atas. Misalkan lagi naik ini, misalkan seperti ini ya, maksudnya di tengah-tengah tuh kayak gini. Misalkan di sini dia lagi downtrend, biasanya kan downtrend kadang-kadang seperti ini ya. Ini area base ya, nah misalnya di area base dia menciptakan koreksi, dia menciptakan area base turun. Nah kalau di sini di bawah ini dia menjadikan doji, dia udah jelas akan naik ya. Nah kalau misalkan ya di sini ada doji lagi, kalian jangan langsung reversal karena belum tentu di sini itu akan pembalikan arah atau ya akan pembalikan tren ya. Jadi kalau misalkan lagi di pertengahan atau dilihat dulu ke belakangnya, apakah di belakang ada, kalau dia lagi naik apakah di pertengahan itu ada resisten. Kalau nggak ada resisten, kita jangan open posisi reversal ya, karena ada kemungkinan kalau kayak gitu ada dua jawaban, dia mau naik, mau reversal, atau melanjutkan naik atau reversal jadi turun. Jadi kalau menurut saya buat ya pemula mendingan nggak usah open posisi di seperti itu, supaya tidak buang-buang uang, sayang Mas Bro ya. Jadi kalian ambil amannya aja. Contohnya seperti ini. Nih ada lagi yang baru nih. Nah ya, lihat di sini nih, di sini dia langsung naik, langsung apa tuh nih, ini ya, kita fokus sini sama ini. Lihat begitu doji dia langsung pembalikan arah. Kenapa pembalikan arah? Dia doji di belakangnya sebelumnya itu ada juga resisten juga. Di sini ada resisten juga. Begitu dia menyentuh resisten, dia untuk doji ya. Dia untuk doji langsung melanjutkan dan langsung menjadi reversal. Nggak jadi dia naiknya karena di sini ada resisten, lalu di sininya membentuk doji. Kita sini udah punya dua jawaban nih, langsung aja kita hajar ke open posisi di candlestick selanjutnya, atau di 00 kita langsung open posisi sell ya. Kita langsung open posisi sell karena yakin 100% ya, mungkin 90 ya 5% lah itu akan menjadi reversal. Itu sih yang saya alami dan yang saya baca. Jadi saya memberikan
ilmu yang sudah saya tahu, yang sudah saya lakukan selama ini, yang sering saya baca, yang sering saya baca di buku mana-mana, dan ternyata sama aja seperti itu semua. Dan akhirnya saya coba dan alhamdulillah bisa profit. Dan saya punya nazar ya, kalau misalkan saya profit, saya bisa berpenghasilan minimal UMR ya. UMR ya, saya kan pegawai pabrik. UMR UMR dari PT saya atau UMSK dari PT saya akan membagikan ilmu saya ini gratis. Itulah bener banget, saya akan membagikan ilmu ini gratis ke para pemula, karena saya ingin warga Indonesia itu nggak, walaupun nganggur tapi berpenghasilan lah semua, minimalnya kayak gitu. Jadi makanya langsung saya bikin YouTube. Dan maaf kalau misalkan omongan atau kata-kata saya masih a i u e o, masih agak ege ya kalau bahasa Sundanya, karena saya dari Subang Mas Bro ya, dari Subang Jawa Barat. Kalau kata omongan saya masih agak ege, ini saya masih pemula banget buat YouTube ini, saya memaksakan ya, karena saya ingin membagikan ilmu-ilmu saya, bukan ilmu saya tapi ilmu yang pernah saya baca, pengetahuan yang pernah saya baca, dan ini alhamdulillah bisa mendapatkan profit buat saya ya. Jadi kalau intinya, kalau kalian menemukan doji yang seperti ini, itu di ujung uptrend atau di ujung downtrend, atau di saat sideways, itu di saat di ujungnya juga sideways, di sini di ujungnya juga sideways lagi di ujungnya juga, itu saya yakin itu akan menjadi reversal ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya saya semakin semangat untuk memberikan ilmu yang sudah saya tahu atau ilmu yang sudah saya baca. Saya akan memberikannya gratis, silahkan ditonton berkali-kali supaya mengerti gitu teman-teman. Oke, mungkin di video berikutnya saya akan membahas soal harami ya, harami atau morning star, evening star, banyak istilah-istilahnya saya akan bagikan ke teman-teman semuanya. Mungkin ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.